Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa kejayaan. Di dalam surat Al-Imran ayat 110 dikatakan bahwasannya kuntum khairu ummah. Dikatakan bahwa kamu adalah umat terbaik. Artinya Allah memberikan predikat umat terbaik itu kepada kaum muslimin. Gitu ya. Uhrizat linnas gitu ya, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau gitu ya, umat Islam itu melakukan amal ma'ruf nahi munkar, di mana itu pernah gitu ya diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta umatnya gitu ya, pada tahun gitu kan 622 Hijriah di Madinah pertama kali hingga terakhir itu di Turki 1924. Nah, bagaimana umat Islam pada saat itu menjadi umat yang terbaik karena menjadi mercusuar gitu ya bagi negara-negara pada saat itu gitu ya, dan bertahan selama 13 abad lamanya gitu ya. Kenapa? Karena mereka menerapkan hukum Allah di muka bumi dan amal ma'ruf nahi munkar itu senantiasa dijalankan. Nah, apa saja kemajuan peradaban Islam pada saat itu gitu ya? Islam itu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah gitu ya, dari segi akidahnya, ibadahnya. Yang kedua dari segi hubungan manusia dengan manusia atau disebut dengan hablum minannas gitu ya, secara ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, pemerintahan dan hukum. Jadi seluruh persoalan hidup manusia gitu ya itu diterapkan di dalam sebuah negara dengan menjalankan aturan Islam gitu ya. Dan itu pernah dicontohkan bagaimana gitu ya kegemilangan pada saat itu gitu ya maju di seluruh aspek gitu kan. Nah, begitu juga Islam itu diterapkan dalam sebuah negara hingga mengatur juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti bagaimana Islam itu mengatur tentang akhlak, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Dan selama 13 abad gitu ya itu diterapkan oleh Rasulullah pertama kali gitu ya di kota Madinah gitu ya tahun 622 Hijriah hingga terakhirnya di Turki 1924. Itu cukup lama ya, selama 13 abad, artinya 1300 tahun. Dan pada saat itu Islam itu sudah 3/4 dunia itu sudah dimasuki oleh Islam dan tunduk pada kekuasaan Islam. Dan Islam itu melebur atas dasar akidah Islam gitu ya, yang menyatukan antara orang Azam dan Arab gitu kan sebagai kesatuan yang utuh. Nah, di mana pada saat Islam itu menjadi mercusuar pada saat itu gitu ya, bisa menyatukan seluruh manusia gitu ya di dalam Islam. Makanya berkembanglah Islam itu dari semua sisi gitu ya. Bagaimana kita pernah ya mendengar pada bidang ekonomi tidak ada kemiskinan di negeri Islam gitu ya. Bahkan ketika orang ingin berzakat gitu ya, itu nggak ada orang miskinnya gitu, saking semua itu merasakan kecukupan gitu ya. Nah, bagaimana di dalam hal pendidikan gitu ya, pertukaran pelajar, bahwa mereka gitu ya yang ada di dunia ini melirik kepada Islam dan ingin belajar di Islam gitu ya. Bagaimana pendidikan dalam Islam itu bisa mencetak gitu ya generasi-generasi penerus yang mereka ahli di bidangnya masing-masing, tapi tetap gitu ya mereka itu menjadi seorang mujtahid gitu ya. Bagaimana dalam ilmu kedokteran, ilmu matematika kita mengenal gitu ya banyak tokoh di dalam Islam gitu ya. Bahkan kebangkitan Islam itu dari seluruh aspek gitu ya. Bahkan ketika kriminalitas pun gitu ya itu hanya bisa dihitung dengan jari. Artinya ada tapi bisa diselesaikan di dalam Islam itu gitu ya. Nah, bagaimana hubungan sosial gitu ya antara perempuan dan laki-laki itu benar-benar dijaga sehingga tidak ada yang namanya uh, kriminalitas, bahkan free sex seperti sekarang, atau gay, lesbian, itu tuh tidak ada gitu. Tindak kejahatan itu bisa diatasi. Tadi Ibu bilang ya, sekalipun memang bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi yang ada itu bisa dibereskan pada saat itu gitu ya.
Nah, hanya dengan hukum Islam lah gitu ya, kita bisa melihat bahwa peradaban Islam selama 1300 tahun itu luar biasa gitu ya, yang tidak pernah ada pada saat ini gitu ya di dunia gitu ya, kegemilangannya itu melebihi Islam. Peradaban yang pernah ada itu kan adalah Persia dan Romawi gitu ya, tapi Persia dan Romawi pun tidak sehebat Islam gitu. Dan apalagi sekarang gitu ya, bagaimana kapitalis berkuasa itu belum 1 sampai 1 abad itu sudah terlihat kehancurannya gitu ya. Jadi kalaupun kita misal melihat gitu ya, bagaimana dulu gitu kan Islam diterapkan, itu peradabannya itu belum pernah ada yang menyaingi sebetulnya. Nah, kenapa runtuhnya? Karena memang atas izin Allah gitu ya, dan ada beberapa faktor gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya, bagaimana mungkin di pelajaran ST nanti lebih dijelaskan bagaimana kegemilangan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini gitu ya, kenapa Islam itu bisa benar-benar gemilang selama 1300 tahun lamanya gitu ya. Itu yang pertama adalah ketakwaan individu. Jadi nanti ada 3 pilar gitu ya yang menopang tegaknya syariat Islam selama 1300 tahun itu. Nah, yang pertama tadi Ibu bilang adalah ketakwaan individu. Yang kedua adanya kontrol masyarakat, dan yang ketiga itu adalah adanya negara yang menerapkan aturan Islam. Nah, 3 pilar itu gitu ya, harus ada di dalam sebuah negara yang menerapkan suatu sistem gitu, sistem Islam namanya gitu ya. Yang pertama kita bahas adanya ketakwaan individu gitulah. Inilah faktor yang memang membuat peradaban Islam itu cemerlang gitu ya. Kenapa? Karena dulu Rasulullah pertama kali gitu ya membawa Islam di kota Mekah itu bagaimana memperbaiki ketakwaan individunya dulu, membentuk saksiyah Islamiyah gitu ya, dimana saksiyah Islamiyah ini adalah pembentukan secara pola pikir supaya pola pikirnya itu menjadikan pola pikir yang Islam, dan juga memiliki pola sikap yang Islam. Dimana kita pahami ya ketika kita membahas awal tentang akidah, bahwa akidah secara bahasa gitu ya itu kan adalah keimanan, keyakinan gitu ya. Nah, sedangkan akidah secara istilah itu adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan gitu ya, dan apa-apa hubungannya antara sebelum kehidupan ini dan sesudah kehidupan ini. Dari situ muncullah 3 pertanyaan besar. Nah, 3 pertanyaan besar: dari mana asalnya manusia gitu ya, untuk apa manusia hidup, dan setelah kehidupan ini akan kemana. Jika menjawab dengan 3 pertanyaan itu dengan jawaban Islam, maka itulah yang disebut dengan akidah Islam. Nah, bagaimana dulu Rasulullah gitu ya mengajarkan kepada para sahabat di rumah Darul Arqam gitu ya, itu untuk membentuk gitu ya pola pikir yang Islam gitu ya, sehingga menjalankan kehidupan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Kenapa? Karena mereka memahami akidah Islam itu dari mana asalnya mereka, untuk apa tujuan hidup mereka, dan setelahnya akan kemana itu benar-benar dipahami gitu. Nah, ketika itu 3 jawaban tadi itu menjadikan landasan berpikir seseorang gitu ya, maka dari situ terbentuklah suatu tingkah laku, di mana kita lihat bagaimana tingkah laku gitu ya, orang yang memiliki pola pikir Islam gitu ya pasti akan berjalan sesuai dengan landasan pemikirannya tadi gitu ya, perilakunya itu gitu kan. Nah, bagaimana para sahabat itu gitu ya, mereka itu rela dan mampu mengorbankan harta, jiwa, tenaga mereka itu untuk Islam gitu ya. Bagaimana kita lihat perjuangan para sahabat gitu ya, wajarlah gitu ya mereka itu dijamin Allah masuk surga gitu ya, karena perjuangannya yang luar biasa gitu ya. Nah, ini Rasulullah gitu ya bentuk ketakwaan individu terlebih dahulu di Makkah itu gitu ya. Karena dengan ketakwaan individu inilah gitu ya, maka pilar yang pertama itu akan kokoh. Artinya secara individu-individu itu akan kokoh gitu ya, karena nanti gitu ya setelah kokoh keimanannya gitu ya, saksiyah Islamnya, maka mereka itu gitu ya bukan hanya untuk dirinya, tapi mereka kok akan mengajak orang lain atau akan mengajak masyarakat
untuk memahami Islam gitu ya. Nah ini gitu ya, bagaimana dulu gitu ya ketika setelah Islam itu berdiri gitu ya di sebuah negara yaitu di Madinah, ketakwaan individu itu tetap dijalankan gitu, artinya tidak ditinggalkan. Kalau di Mekah dulu pertama kali juga yang dibentuk oleh Rasulullah adalah Saktia Islam, ketika sudah ada gitu ya negara Islam di Madinah, hal ini pun tidak ditinggalkan gitu ya. Jadi ketika futuhat-futuhat gitu ya, nah Saktia Islam ini harus ada pada diri individu-individu gitu ya. Nah, apalagi ketika ada sebuah negara, itu lebih memudahkan bagaimana pembentukan Saksia Islam karena secara negaranya memiliki fasilitas gitu ya untuk gitu kan membuat pemikiran gitu ya kaum muslimin itu benar-benar bersaksiah Islam gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang misalkan non muslim yang ada di negara Islam gitu ya, pada saat itu gitu ya, waktu ke pengajuan peradaban Islam itu bukan berarti mereka tuh nggak ada, mereka itu ada, tapi gitu ya mereka pun mengikuti gitu kan bagaimana peradaban Islam ini gitu, bahkan mereka itu hidup di dalamnya itu dalam keadaan nyaman gitu ya. Nah tapi mereka sendiri gitu ya mengikuti aturan Islam tapi tidak pernah dipaksa untuk beragama Islam, karena Islam sendiri tidak pernah memaksa mereka, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan kepada mereka orang non muslim untuk memeluk agama Islam, tapi untuk aturan mereka mengikutinya. Dengan mengikutinya mereka pun gitu ya dijamin haknya gitu. Jadi mereka pun merasa nyaman di dalam Islam gitu ya. Sedangkan orang Islamnya, saksi Islamnya itu akan semakin kuat dengan pemahaman yang mereka miliki gitu ya. Tapi secara alamiahnya gitu ya, ketika mereka melihat peradaban Islam dengan sendirinya mereka pun ingin masuk Islam. Kenapa? Karena mereka melihat keagungan Islam gitu ya. Nah itu pilar yang pertama. Jadi ketakwaan individu itu akan terus dibentuk, akan terus dilakukan gitu ya, hingga gitu kan orang-orang itu benar-benar menyadari makna kehidupannya atau akidah Islamnya itu benar-benar gitu ya menjadikan prinsip dalam kehidupannya. Nah, ini gitu ya, bagaimana di surat At-Tamrin ayat 6, salah ya ini bukan 6 tapi ayat 6 gitu ya. Dikatakan bahwasannya hai orang-orang yang beriman gitu ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu gitu ya. Di sini dikatakan gitu ya bahwasannya memang ketakwaan individu itu gitu ya diharuskan atau memang harus ada dalam sebuah negara gitu ya, apalagi negara yang akan memiliki peradaban yang cemerlang gitu ya. Nah, di sini juga gitu ya, yang kedua selain ketakwaan individu itu ada yang disebut dengan kontrol masyarakat. Jadi pilar kedua bagaimana apa sih gitu ya faktor yang bisa menjadikan Islam itu berjaya selama 13 abad, yaitu adanya kontrol masyarakat dengan melakukan amal ma'ruf nahi munkar gitu ya, dimana menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar, dan ini dilakukan terus oleh para sahabat gitu ya, dan setelahnya gitu ya hingga hari ini gitu. Makanya Islam itu sampai hari ini karena adanya amal ma'ruf nahi munkar. Nah, hanya saja gitu ya, untuk saat ini kan memang amal ma'ruf nahi munkar itu tidak terlihat gitu ya. Karena memang merasa masyarakat saat ini tuh individualis ya, yang penting mah saya aja kan seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri gitu ya, kenapa bisa berjaya selama 13 abad dengan kegemilangan yang luar biasa itu? Karena masyarakatnya tidak cuek gitu, tidak merasa individualis. Mereka itu gitu ya harus memiliki 3P. Apa itu 3P? Yaitu pemikiran, perasaan, dan peraturan. Jadi masyarakatnya gitu ya sama-sama mengontrol gitu secara, karena masyarakat itu kan kumpulan dari individu-individu, tapi kumpulan-kumpulan itu harus memiliki pemikiran yang sama. Apa pemikiran yang sama itu? Yaitu adalah akidah Islam gitu ya. Jadi pemikirannya itu haruslah gitu ya akidah Islam yang harus menerapkan hukum Islam
di dalam sebuah negara gitu, dan di mana nanti aturan yang diterapkannya itu harus dilaksanakan oleh semua manusia. Jadi pemikirannya itu adalah pemikiran Islam. Nah, sedangkan perasaannya pun harus perasaan yang sama gitu. Mereka kan benci gitu ya kalau banyak orang yang melakukan maksiat pada Allah. Tapi mereka kan ridho ketika banyak orang yang memang melaksanakan perintah Allah gitu ya. Jadi kalau melihat kemaksiatan tuh mereka akan menegur gitu ya. Karena apa? Disinilah amal ma'ruf nahi munkar, bukan karena benci sama orangnya, tapi sama perbuatannya gitu ya. Jadi kalau sudah perasaannya sama gitu ya, benci dan ridhonya karena Allah gitu ya, maka inilah yang disebut dengan kontrol masyarakat gitu. Nah, yang ketiga itu harus ada peraturan yang sama dalam masyarakat itu. Nah, aturannya itu apa? Aturan yang diturunkan oleh Allah sang penciptanya gitu ya. Nah, karena Islam itu adalah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam gitu ya, maka memang gitu ya aturan Islam itu akan mensejahterakan seluruh manusia gitu. Kenapa? Karena aturan-aturan yang dibuat oleh Allah gitu ya, untuk manusia pastilah tahu apa yang terbaik buat manusia. Artinya bukan hanya untuk orang Islam kan, tapi untuk orang non muslim juga, karena di sini untuk seluruh manusia. Artinya untuk seluruh alam bahkan. Karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, kontrol masyarakat ini diperlukan di dalam Islam itu gitu ya. Jadi bukan hanya bisa perannya negara saja gitu ya, tapi seluruh individu yang ada di dalam negeri Islam itu melakukan ini gitu ya. Maka wajarlah gitu ya ketika kita itu merasa satu tubuh gitu ya, bukan hanya mementingkan diri sendiri gitu. Nah, maka gitu ya disinilah gitu ya bagaimana peradaban Islam itu bisa cemerlang. Nah, di sini ada hadis ya dari An-Nu'man bin Bashir gitu ya, dikatakan bahwasannya gitu ya, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah kapal. Yang berada di bagian bawah kalau ingin mengambil air tentu ia harus melewati orang yang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita, seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semua akan binasa. Namun jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka akan selamat, dan selamat pula semua penumpang kapal ini. Nah, di dalam hadis ini tuh dikatakan bahwasannya yang namanya kontrol masyarakat dengan cara amal ma'ruf nahi munkar itu gitu ya, itu akan menyelamatkan seluruh manusia, bukan hanya menyelamatkan segelintir orang. Kenapa? Karena tadi diibaratkan seperti kapal. Nah, andai saja tidak ada gitu ya di sini amal ma'ruf nahi munkar, atau manusia berbuat seenaknya gitu ya, yang bagian bawah tadi ya, mengambil air dilubangi aja, nggak usah ke atas, nggak usah capek-capek gitu ya. Nah, kalau yang atasnya itu juga diam saja gitu ya, maka kan kalau kapal itu tenggelam, semua orang itu akan tenggelam. Maka disinilah dibutuhkan yang kontrol masyarakat. Kalau individunya sudah memiliki saksiyah Islam gitu ya, memiliki ketakwaan dalam dirinya gitu ya, maka mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar gitu ya. Nah, yang ketiga, selain ada dua hal itu, pilar yang ketiga kenapa peradaban Islam itu bisa cemerlang gitu ya, karena adanya peran negara. Nah, ini peran negara ini adalah peran yang sangat efektif gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya negara gitu ya, maka Islam itu bisa maju. Itu yang pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah ya. Andai kata tidak ada negara gitu ya untuk menerapkan sistem Islam, ya tidak akan pernah menjadi peradaban Islam dan kejayaan Islam. Kalau dulu Rasulullah tidak menerapkan negara di Madinah gitu ya, hanya di Mekah saja gitu ya, karena di Mekah itu tidak diterapkan dalam sebuah negara, ya Islam itu tidak akan pernah menjadi peradaban yang luar biasa gitu. Jadi hanya sebatas agama saja. Tapi bukan hanya itu, karena Islam itu adalah sebuah ideologi, karena Islam itu memiliki aturan yang lengkap, maka Islam itu memang harus diterapkan dalam sebuah negara gitu ya. Makanya kenapa di sini ada di dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan gitu ya, Madinah itu seperti tungku.
tungku besi yang biasa membersihkan debu-debu yang kotor dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya. Nah, artinya bagaimana dulu gitu ya Rasulullah menerapkan Islam di Madinah itu gitu ya. Itu untuk membersihkan debu-debu atau kemusyrikan-kemusyrikan atau kezoliman-kezoliman yang ada pada saat itu gitu ya, dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya. Nah, artinya ketika Rasulullah menerapkan Islam dalam sebuah negara di Madinah gitu ya, dan menjalankan aturan Allah, disitulah peradaban Islam itu menjadi cemerlang. Dan disitulah gitu ya kita lihat bagaimana ketika Islam diterapkan di sana tidak ada gitu ya persoalan-persoalan yang berlarut-larut gitu ya. Dalam hidup ini akan ada persoalan, tapi persoalannya akan segera selesai. Kenapa? Karena Islam memiliki solusi tuntas di dalam seluruh aspek kehidupan gitu ya. Nah, makanya gitu ya wajarlah dengan 3 pilar ini Islam itu bisa maju selama 13 abad. Dan itu bukan hanya sejarah gitu ya, tapi hal itu tuh akan bisa kembali pada saat ini. Hanya beda sarana dan prasarananya saja. Tapi kalau untuk bagaimana 3 pilar ini diterapkan kembali itu bisa gitu ya. Artinya memang harus diperjuangkan gitu. Tidak boleh kita itu diam saja gitu ya. Nah, untuk mengembalikan Islam itu seperti masa Rasulullah, para sahabat, para tabiin, para tabiut hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Nah, semoga gitu ya dengan kita paham bahwa ada 3 pilar ini gitu ya yang bisa membuat kejayaan Islam kembali gitu ya, maka mulailah dari diri kita untuk membentuk Saksiyah Islamiyah gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya, mari kita yang kedua yaitu bagaimana kita menjadi masyarakat gitu ya yang mampu melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan untuk yang ketiga memang belum ada untuk saat ini, maka bagaimana kita memperjuangkannya untuk negara itu diterapkan aturan Islam. Nah, mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan ilmu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.